Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani wal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din Yusun Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Qaisid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani Yusun ila Al-Imaman Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Al-Suyuti wa Al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa adbarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir jalan kita surah An-Nisa sampai di surah An-Nisa ayat 143 juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sambungannya ayat sebelumnya, jadi saya baca ayat sebelumnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dhalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ayat yang lalu, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Wa khadi'uhum, dan Allah menipu mereka. Maksudnya munafik ini dia hati dan zahirnya itu tidak sama, batinnya lain, zahirnya lain. Itu namanya nipu Allah. Tapi Allah juga nipu mereka. Wa yujazihim ala khidayhim wa yuqdawna fid dunya bi idla'illahi nabiyahu ala ma abdanuhu wa ala ma abdanuhu wa yu'aqibunahu wa yu'aqibuna fil akhirah. Allah nanti akan menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka melalui lisannya Nabi Allah, dan Allah akan menghukum mereka di akhirat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan mereka orang-orang munafik itu kalau mereka berdiri mau sholat qamu kusala, maka mereka itu berdiri dengan bermalas-malasan. Malas betul. Itu sifatnya orang munafik. Yura'unan nas, mereka riak, sholat itu nak dipamer-pamerkan orang, biar orang nampak aku sholat, aku ni Islam nih, aku Islam. Sholatnya gitu. Ada nih orang sholat nih biar orang nengok dia ni diakui Islam. Ada orang muslim ini
sampai hari ini. Malulah tak sholat. Berarti sholatnya karena apa? Karena siapa sholatnya? Ada kawan banyak, ini banyak, ada atasan, ada ini. Mau tak sholat tak enak lah. Berarti sholatnya karena siapa? Yura'unan nas. Sudah nak sholat malas, kalau pas sholat supaya orang nampak, tak enak sama orang. Hati-hati. Itu sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Malas zikir itu orang munafik itu. Di dalam Al-Quran berapa perintah orang untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, tapi kalau zikir malas. Mau habis sholat, mau majlis zikir tak ada cerita, malas. Pergi aja tempat lain, tak apa dibuat ya. Dunia tak habis-habis. Itu sifatnya orang munafik. Zikirnya sedikit, malas zikir. Kalau di sini Al-Imam menafsir dengan yusollu, sholatnya sedikit. Berarti sholat itu kadang-kadang sholat. Orang munafik itu kadang-kadang sholat ya. Kalau nampak orang sholat, nampak atasan sholat, nampak kawan sholat. Itu dia, itu munafik itu sifatnya jadi gitu ya. Dia kata ada orang mana sholat ya. Duduk rumah tak ada orang nampak tak sholat. Di sana di kota lain tak ada tetangga nampak tak sholat ya. Bahaya nih, tengoklah. Bahaya. Orang munafik itu kemarin kita sudah ayat sebelumnya, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Riya, juga riya. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka ini mudzabdzab. Mudzabdzab ni apa? Mudzabdzab ni apa kalau bahasa kita orang? Mudzabdzab ni gini. Kesana ke sini, macam kesana macam ke sini, macam-macam ke sini, tak jelas. Itu namanya mudzabdzab. Engkau kesana ke sini, kau dia betul sikit. Mudzabdzab namanya. Ada orang bilang, kau ikut sana, kau ikut sini. Macam ikut sana, macam ikut sini. Ini namanya mudzabdzab. Ini sifatnya orang munafik. Tak jelas. Kau nak ikut kafir terus terang kafir, ikut Islam terus terang Islam. Ini macam ke sana, macam ke sini. Ini namanya mudzabdzab. Mudzabdzabina baina dzalik, ay bainal kufri wal iman. Jadi mereka ini enggak jelas antara kufur dengan iman. Mana nih, entah yang mana, entah enggak dibilang iman macam orang kafir, dengan orang kafir kayak gitu. Nak dibilang kafir, kok dia datang ke masjid, kok dia ini ikut perang lagi. Ini masalah. Ini kalau zaman dulu, zaman sekarang ya sama juga gitulah. Ke sana oke, ke sini oke. Ini dia. Ke orang kafir oke. Kalau sama orang kafir jadi kafir, sama orang Islam jadi Islam. Orang bingung nak nilai dia. Ini orang ini betul entah apa agamanya ini, entahlah. Itu mudzabdzab namanya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ini bahasanya Allah. Mereka itu enggak ke orang kafir ya tidak ke haula, tidak ke orang mukmin juga tidak. Ke sana tidak, ke sini pun tidak. Padahal maksudnya mereka ini biar diakui orang kafir, biar diakui orang Islam. Tapi ternyata mereka ini Islam pun tidak, ya, kelompok Islam, kelompok kafir pun tidak. Namanya status tak jelas, itu namanya orang munafik. Tapi jelasnya masuk neraka dia. Yang sudah jelas itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan menemukan baginya jalan, tariqan ilal huda. Falan tajida lahu sabila. Sudah nasib dialah. Dah tak ada lagi jalan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an yaj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina.
innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahu nasira. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang kafir sebagai wali-walimu. Kamu tidak menjadikan orang-orang yang beriman menjadi wali-walimu. Wali ini apa? Wali ini bisa berarti orang yang sangat dekat, orang kepercayaan. Orang kemudian wali ini bisa berarti orang yang diberi amanah, diberi mandat untuk ngatur, itu termasuk wali juga. Nah, wali Madinah, makanya wali Madinah semacam gubernur. Wali itu semacam bisa berarti pemimpin dan bisa berarti orang yang sangat dekat, yang kita nih apa bahasa orang sekarang ini bestie lah, bahasa orang gaul-gaul sekarang nih. Jadi curhatnya ke situ, kepercayaannya ke situ, ada apa-apa ke situ, ya, lebih percaya ke dia, itu namanya. Ini maksudnya teman yang sangat dekat, tempat curhat, tempat apa segala macam lah di situ. Dan bisa berarti pemimpin. Ini dulu sempat viral ayat ini, ya, sempat viral, sibuk. Sampai di Al-Quran digantilah artinya lah. Ya aslinya memang dia artinya itu bisa apa namanya, bermakna A bermakna B. Intinya itu memang orang yang sangat dekat, orang kepercayaan, orang yang kita apa istilahnya masalah kita adukan ke dia dan sebagainya. Dan itu digunakan juga untuk sekup yang besar, sekup daerah. Hanya disebut wali Madinah, wali mana, Basra, Kufah. Kalau zaman sekarang masih dipakai wali kota, nah, masih dipakai. Dan bisa berarti memang orang yang sangat dekat. Seperti orang kau jadikan setan, jangan jadikan setan sebagai walimu. Maksudnya orang dekatmu, kawan dekatmu, kepercayaanmu, jadi apa semuanya pokoknya kau curahkan ke situ. Jangan. Aturiduna an tajalu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah engkau ingin engkau jadikan bagi Allah sultanan burhan bayinan Allah nifaqikum? Apakah engkau ingin menjadikan kedekatanmu atau engkau jadikan sikapmu menjadikan mereka menjadi wali-walimu, orang-orang kafir itu? Apakah kau mau menjadikan itu semua menjadi bukti yang nyata bahwa engkau nifak, engkau munafik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya gini, tanda-tanda buktinya orang itu munafik ketika dia menjadikan orang-orang kafir itu menjadi orang kepercayaannya. Dia lebih percaya dengan orang kafir, lebih amanah dikasihkan orang kafir. Semua ada masalah apa kok orang kafir, minta bantu orang kafir, ini kafir. Kau macam tak ada orang muslim aja kawan kau nih, kawan kau siapa? Itu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ini dia maka cenderung apa ke orang-orang kafir. Orang Islam ada kok larinya ke sana. Itulah menjadi tanda sultanan mubinan, maksudnya menjadi bukti yang nyata bahwa mereka itu munafik ketika mereka menjadikan orang-orang kafir menjadi wali-wali mereka. Ya apalagi sekarang sekupnya sekup daerah, lebih ngeri lagi. Ya sekarang contoh, seorang wanita muslimah haram hukumnya mencari seorang suami yang kafir, haram. Terus suami itu ngatur apa? Ngatur rumah. Ya kalau rumahnya besar, kalau rumahnya kecil tipe 36
untuk mengatur satu wilayah yang hanya 6 kali 6 berarti 6 kali 6 meter itu 36 itu tak boleh seorang muslimah mengangkat seorang pemimpin kafir, nggak boleh, haram dan dihukumi zina, nggak boleh, tidak boleh. Nah itu baru 6 kali 6. Sekarang wilayahnya lebih besar, tentu lebih berbahaya ketika yang dipilih seorang yang mukmin kok lebih memilih kepada yang tidak mukmin gitu. Itu apa namanya, justru sangat-sangat lebih parah, karena kekuatan seorang suami itu di dalam rumah tangga itu hanya sepup rumah tangga itu aja, nggak mungkin sampai ke tetangganya, nggak mungkin. Itu saja harus seorang muslimah harus bersuamikan seorang yang muslim, apalagi sampai sepup wilayah-wilayah besar sampai negara, apalagi. Itu secara apa, kalau kita ambil dari syariat ya. Cuma kadang-kadang orang ini bicaranya tak pakai syariat, bicaranya pakai ilmu dunia. Ilmu dunia selesailah. Kita orang beragama, kita orang beriman, ya kita ikut Al-Quran. Jangan Al-Quran ini diambil mana yang dia suka. Oke, urusan sholat ambil Al-Quran, urusan zakat ambil Al-Quran, ibadah-ibadah ini ambil Al-Quran. Time urusan masalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, mulai dari rekayasa. Tak, ini gini, tak mau diambil. Jangan gitu. Orang beriman kepada Al-Quran tak boleh dicomot-comot, ambil semua. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dia ngambil apa hukum di kitab sucinya itu enggak semuanya, dipilah-pilih dia. Dipilah-pilih mana yang cocok, yang enak untuk kehidupan dia, ini ambil. Yang tak, mereka tak pakai. Seperti itu. Dengan segala macam cara, entah bahasanya, entah apanya, diganti tafsirnya, tak tahulah. Intinya sebagai helah untuk tidak melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tempat yang paling bawah dari neraka. Paling bawah sekali itu orang munafik tuh. Orang kafir paling bawah. Orang munafik, bayangkan. Aduh. Orang kafir neraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, campurlah tuh. Ya orang-orang mungkin naudzubillah, orang-orang fasik dan sebagainya, orang kafir campur-campur. Paling bawah orang munafik. Ini Quran nih, bukan yang ngarang nih. Nah, apa lagi? Wa waqruha. Jadi qruha itu apa? Kalau bahasa Jawa itu telang itu pokoknya yang kalau ada jurang tuh yang paling bawah sekali, itu lembah yang paling bawah, itulah dia namanya. Nah, itulah tempatnya di sana. Walan tajid lahum nasira mani'an minal adab. Dan engkau tidak akan pernah menemukan penolong bagi mereka. Tak akan pernah besok kalau sudah masuk ke situ, tak akan pernah ada yang menolong, tak akan ketemu lagi. Walan tajid, tidak akan pernah engkau ketemui penolong bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin.
wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kecuali illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat dari kemunafikan. Nah, masih boleh tobat tuh, masih boleh tobat selagi belum nyawanya belum ditenggorokan, malam diugargir, tobat ya bisa, tobat. Dan nggak munafik, dah aku Islam, kaidah Islam sama syahadat, betul-betul syahadat iman, tidak lagi nak bela-belain orang kafir, nak menjadikan orang kafir sebagai kekasihnya, sebagai walinya, tidak lagi, tobat habis-habisan. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki, wa aslahu amalahum, mereka memperbaiki amal-amal mereka, diperbaiki sholatnya yang rasanya bolong-bolong, kalau ada orang sholat, tak ada orang, sepi, tak ada orang, tak sholat, yang malas-malas jadi sergap rajin, perbaiki amalnya, diperbaiki. Wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap pokoknya, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agamanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu apa sih? Orang riya itu orang tak ikhlas. Orang riya itu orang tak ikhlas. Salat kok riya itu berarti salat tak ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas ini tidak ada muatan selain lillahi ta'ala, gak ada. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan ibadah 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada karena yang lain. Kok ada orang Allahu Akbar masih ada karenanya, ya memang dia biasa sholat, memang. Tapi ini pas ada siapa dia, tak sholat nih, tak enak pula. Allah, memang biasanya dia sholat, jadi terus Allah, itu namanya orang tak ikhlas. Masih ada akhlas, itu namanya memurnikan. Ikhlas itu artinya orang yang memurnikan. Jadi kalau orang bilang, pokoknya orang sedekah nih, gini kan, ikhlas, aku ikhlas nih, ikhlas itu 100% karena Allah, nggak ada muatan yang lain. 100% karena Allah. Nah, karena itu asal kata akhlasa, bukan hanya karena Allah tok, tidak, karena Allah pasti, tapi yang bersih gitu loh, itu baru ikhlas namanya. Kan orang bisa sih ngasih orang karena Allah juga kan, tapi ada karena yang lain kan gitu. Karena Allahnya ada, tapi kecampuran karena yang ini belum disebut ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Murni itu apa? Madu murni, gak ada gulanya. Madu murni, gak ada air, kecampuran air gak ada. Itu namanya madu ikhlas. Nah itu madu ikhlas tuh. Ada beli betul-betul murni, madu ikhlas, bagus, tak apa-apa, bikin merek madu ikhlas. Maksudnya apa? Tidak ada campuran apapun. Jadi ikhlas itu bukan hanya berarti karena Allah saja, tidak, tapi 100% karena Allah, itu benar-benar ikhlas. Nah itu. Jadi orang-orang munafik, kemudian dia mau tobat, dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, mereka ikhlas di dalam agama, beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Supaya dapat dunia. Jadi kalau berkawan dengan orang Islam, masuk Islam, nanti apa? Oh, nanti aku dapat ini, itu tak ikhlas namanya. Nah, supaya dapat ini, nanti jadi aman dan sebagainya. Nah, pokoknya kalau dah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, murni 100% karena, bukan karena yang lain. Tuh susah. Ikhlas tuh susah, bukan tak susah. Sikit hurufnya pendek tapi prakteknya susah. Prakteknya susah. Yang biasanya ini ya karena Allah juga, tapi kecampuran. Nah ini buang campurannya ini yang susah. Makanya ketika orang-orang soleh, namanya ikhlas tuh, tandanya orang ikhlas ini apa? Tandanya orang ikhlas ini ketika dia dipuji dengan dicaci itu sama.
Enggak, sama hati ini macam enggak ada pengaruhnya sama sekali. Mau dipuji sama sekali enggak bergerak hatinya, tetap. Mau dihina orang selalu. Ngapain? Repot. Lu saya ini lu berbuat ini lu karena Allah, bukan karena dipuji orang. Bukan karena nanti aku kok dicela kok sakit hati. Ngapain sakit hati? Emang kamu berbuat karena manusia? Kalau orang murni, jadi karena Allah juga. Cuma masih ada karena yang lain, itu yang membuat hatinya sakit. Tapi kalau orang sudah betul-betul lillahi ta'ala, ketok palu sudah. Mau orang bilang apa, tak ada urusan. Aku ini beramal bukan karena kamu, bukan karena kamu, bukan karena kamu, bukan. Aku beriman bukan karena dipuji, aku beramal bukan karena dipuji orang, bukan karena takut dicela orang. Enggak, itu ikhlas. Wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Maka mereka itu semuanya jadi orang-orang munafik yang taubat, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Bima yu'taunahu, di dalam apa yang mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, barang bagiannya dengan orang-orang mukminin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberi orang-orang yang beriman pahala yang besar. Bil akhirah huwa al jannah, di akhirat yaitu surga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum ni'amahu. Allah tidak akan mengazab kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, jadi Allah tidak akan melakukan azab pada kalian. Allah tidak akan mengazab kalian. In syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Orang kalau bersyukur jauh dari azab. Wa amantum, dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima amal mukminin bisa berarti. Dan Allah Subhanahu wa taala syakir ini ya macam terima kasih juga. Jadi bisa diartikan terima kasih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berterima kasih. Maksudnya nih, mau Allah tuh membalas amal-amal orang-orang yang beriman. Karena beramal, ya udah nih tak kasih. Maksudnya sebagai terima kasih. Allah kok terima kasih dia sama hambanya, padahal Allah tuh gak butuh apa-apa. Tapi ketika hambanya tuh menyembah Allah, taat, Allah kasih pahala, Allah kasih surga. Aliman bi khalqihi, dan Allah Maha mengetahui makhluknya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawl min ahadin ay yu'aqibu alaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai terang-terangan di dalam melakukan perbuatan yang jelek. Minal qaul, yaitu dari perkataan-perkataan. Gak suka
Allah Subhanahu wa taala. Ngomong keras, ngomong tak bagus ya. Terang-terangan, suaranya keras kali, terang-terangan lah ngomongnya tak bagus. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Fala yu'akhidhu bil jahri bihi bi ayyukhbira an zulmi zalimihi wa yad'u alaihi. Kecuali orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi ini Allah pengecualian, kasih pengecualian. Orang dizalimi tentu dia jumpa serapah lawan itu. Dia dizalimi, dia apa. Kemudian dia ngomongnya kan, orang kalau dizalimi disakiti ngomong ini macam-macam. Balas orang yang menzalimi ini. Entah dipukulin, diapain apa. Nah, itu kata-kata itu dimaklumi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dizalimi. Dizalimi diam aja. Diam aja. Tentu dia melawan, nggak bisa pakai tenaga, pakai kata-kata dia ngomong, dia keras ngomongnya. Tapi kalau orang tidak dizalimi tidak boleh. Nyumpah orang keras-keras, ngomong-ngomong jelek, ngumpat maki-maki. Ya umpamanya kalau dipukul, kau nih kurang ajar kau nih, brengsek, aku tak salah, aku pukul-pukul, umpamanya gitu. Tapi kalau orang dizalimi, dia untuk apa? Itu yang bisa dilakukan. Tapi ketika orang ini dia tak zalim, tidak dizalimi, ada orang kok ngomong terus, brengsek kau ini kau. Padahal orang itu dia tidak dizalimi apa-apa, memang lagaknya aja sombong angkuh. Maka Allah tidak suka. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan Allah Maha mendengar apa yang dikatakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. In tubdu khairan, jika kalian menampakkan amal-amal baik, au tukhuhu, atau kalian sembunyikan, tak malu sirran, sholat di depan orang, nah orang nampak, atau sholat diam-diam aja, tak ada orang tahu sholat dia tidak di depan orang, sembunyi-sembunyi, orang tak tahu. Au ta'fu an su'in, atau kalian memberi maaf terhadap kezaliman. Ada orang zalim menzalimi, ya kalian mau memberi maaf. Fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha kuasa. Jadi orang ini beramal dinampakkan pun Allah tahu, disembunyi-sembunyikan pun Allah tahu. Ini masih babnya, masih nyambung ke bab ikhlas. Jadi kau tak usah keras-keras gitu, ngapa sih? Tak usah. Kau nak keras pun Allah dengar, tak keras pun Allah dengar juga. Engkau nak di depan orang kau beramal, Allah nampak. Kau nak sembunyi-sembunyi pun Allah nampak. Orang lain tak nampak. Nah, terus kalau kita ini nyembah Allah, ya, yang penting yang nampak kan Allah, bukan manusia. Justru ketika manusia namanya kadang-kadang mengganggu keikhlasan. Jadi peperangan di dalam hati ini ada. Nah, ikhlasnya ini susah sikit, campur-campur. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan
rasul-rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya. Bi ayyuminu bihi dunahum. Maksudnya gimana nih orang-orang kafir ini? Dia nak memisahkan Allah dengan rasulnya. Maksudnya gimana? Dengan cara mereka mengimani Allah, tapi mereka tak mau mengimani nabinya. Orang-orang Yahudi iman kepada Allah, kata iman kepada Allah, iman. Nabi Isa turun, mereka kejar-kejar nak bunuh, tak mau diiman kepada Nabi Isa. Dibunuh, mau disalib. Iman kepada Allah, percaya iman. Nabi Muhammad diutus, mereka tak mau iman. Ini namanya mereka ingin memisahkan antara Allah dengan rasulnya. Maksudnya ini jangan dipisahkan. Kau iman sama Allah berarti iman sama Nabi Isa. Kau iman sama Allah berarti kau iman sama Nabi Muhammad. Ini tidak, kau dah pisah-pisahkan pula. Nah, ini yang dimaksud dengan, dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya. Wa takfuru bi ba'din wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian rasul minar rusul, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur, kami kafir dari sebagian nabi-nabi yang lain. Iya, orang Yahudi gitu. Orang Yahudi ini nabi ini dipilih-pilih dia, nggak diimani semua, dipilih-pilih. Ini Nabi Ibrahim dipilih, Nabi Ishak dipilih, nanti nabi-nabi yang tak dipilih ini tak iman. Jadi semau mereka ya imannya. Jadi nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami mengimani sebagian para rasul dan kami mengkufuri sebagian yang lain dari para rasul. Ya termasuk yang dikufuri Nabi Muhammad, Nabi Isa, terutama. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sejati. Berapa orang kafir sejati? Maksudnya gimana? Iman kepada Allah, iman, tapi sama Nabi Muhammad tak mau, Nabi Isa tak mau, Nabi-nabi yang lain banyak, nabi-nabi yang mereka tidak mau mengimani itu, tak mau. Jadi orang yang setengah-setengah gini, kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sejati. Walaupun mereka ini bilang iman sama Allah ya, tapi mereka itu adalah orang yang kafir sejati. Karena apa? Mereka tidak mau mengimani sebagian daripada para nabi. Jadi yang namanya iman itu apakah cuma sama Allah saja? Tidak. Iman itu sama Allah ya plus nabinya itu wajib, kitabnya juga. Orang kok nggak percaya sama Quran, dia kafir total, langsung spontan. Kau iman itu bukan hanya iman sama Allah aja, percaya sama Allah ya iman. Nabi Muhammad iman. Tapi Quran katanya, Quran ini cerita-cerita orang dulu aja ini. Kafir kontannya. Jadi iman itu sempurna. Jadi orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman dengan nabi-nabi Allah, tidak beriman dengan rasul-rasul Allah, kata Allah, ulaika humul kafirun haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sejati, haqqan, yang sesungguhnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ihanah wal azab nar, yaitu siksa api neraka, siksa neraka. Orang disiksa itu hina, jangankan disiksa, orang dihukum aja di depan orang ramai
dipukul, hina dia. Pukulannya tidak sesakit rasa dia hina di hadapan orang. Orang di neraka pun itu dia dihukum, terus dia dihinakan, hina dengan adanya dia masuk ke dalam neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya semuanya, semuanya. Kita harus iman kepada Nabi Isa, tak boleh kita tak iman Nabi Isa. Ada orang Islam kok tak iman sama Nabi Isa, kacau. Nanti bisa masuk ulaika humul kafiruna haqqan. Nabi Isa, nabinya apa? Orang Nasrani, kita iman, wajib iman. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak memisahkan antara satu di antara mereka. Diimani semuanya, Nabi Allah diimani semua. Jangan bilang Nabi Daud ini taklah, tak iman, atau Nabi ini tak itu nabinya orang Yahudi, ini aku tak iman. Tak bisa. Semua nabinya harus diimani. Jangan dipisah-pisahkan. Ulaika sawfa nu'tihim ujurahum, dan mereka akan kami beri pahala-pahala mereka. Sahabat makan Allah ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bihalu taatih, dengan orang-orang yang ahli taat kepadanya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.